Tidak ada satupun orang yang mengetahui seperti apa akhir perjalanan hidupnya di dunia. Apakah menjadi baik atau sebaliknya, malah menjadi buruk pada akhir ajalnya. Wal-iazubillah. Kisah ini menceritakan tentang seorang ahli ibadah yang patut menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Syekh Taqiyuddin Al-Hambali dalam Masayibul Insan min Makayidis Syaitan menukilkan perjalanan hidup Syekh Barsiso. Sebelum akhir hidupnya, Barsiso merupakan seorang hamba Allah yang ahli ibadah dan sangat baik budi pekertinya. Selama hidupnya, dia mempunyai 60.000 anak murid dan semua anak muridnya itu menjadi ulama dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking luar biasanya Barsiso dalam perkara ibadah sampai-sampai menarik decak kagum para malaikat. Mengapa kalian kagum dengan Barsiso? Padahal aku lebih tahu. Barsiso itu akan kafir dan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Demikian dialog sang Khalik dengan para malaikat, seperti dinukilkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya tersebut. Kisah yang sama juga ditulis oleh sejumlah ulama, di antaranya Imam At-Tabrani dalam tafsir surat Al-Hasyr ayat 16-17 dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan Al-Bidayah wan Nihayah juz kedua, serta Imam Al-Qurtubi. Pernyataan Allah itu ternyata didengar iblis laknatullah alaih. Iblis yakin bahwa sang alim tersebut akan binasa dalam perangkapnya. Benar saja, iblis pun mulai menyiapkan agenda-agenda untuk memperdaya sasaran itu. Iblis mendatangi kediaman Barsisa. Iblis menyamar sebagai seorang hamba Allah yang saleh dan taat. Ia meminta bertemu dengan Barsisa. Kemudian Barsisa memperkenalkan diri dan bertanya pada tamunya, "Engkau ini siapa dan apa maksudmu?" Iblis menjawab, "Aku ini hamba Allah yang beribadah kepadanya, dan aku ingin pula membantu Tuhan dalam hal-hal ibadah." Kemudian Barsisa berkata kepadanya, "Barang siapa bermaksud beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupinya sebagai teman baik." Syahdan, selama beberapa hari, iblis menampakkan kegigihan dan keuletannya beribadah. Iblis beribadah 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa tidur, makan, dan minum. Pembenangan ini pun membuat Barsiso takjub. "Aku ini pernah tidur, dan aku ini makan dan minum, sedangkan engkau tidak makan sama sekali. Padahal aku beribadah kepada Allah bertahun-tahun tanpa sanggup meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, apakah dayaku agar aku bisa menjadi seperti engkau?" tanya Barsisa. Iblis menjawab, "Pergilah engkau dari tempat ini dan kerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tobatlah kepada Allah karena Dia Maha Pengasih, maka engkau akan mendapat kemanisan bertobat kepadanya." Barsisa bertanya, "Bagaimana aku akan mendurhakai Allah setelah aku menyembahnya sekian lama?" Iblis menjawab, "Manusia apabila berdosa memerlukan keampunan atas segala dosa-dosanya." Barsisa bertanya, "Apakah dosa yang baik saya kerjakan?" Iblis menjawab, "Zina." Barsisa berkata, "Kalau begitu, pasti aku tidak melakukannya." Iblis pun menjawab, "Engkau bunuh seorang hamba Allah yang mukmin." Kemudian Barsisa berkata lagi, "Aku tidak akan lakukan." Iblis berkata lagi, "Kalau begitu, minum saja air yang memabukkan. Ini adalah yang lebih gampang, dan ini adalah tidak ada hubungannya dengan orang lain." Barsisa bertanya, "Di manakah aku akan mendapatkan minuman ini?" Iblis berkata, "Engkau pergi ke salah satu kampung yang menjual minuman yang memabukkan." Dengan serta-merta, Barsisa pun pergi ke tempat yang ditunjukkan iblis itu. Setelah ke tempat itu, Barsisa pun menemui seorang wanita cantik lagi cakap yang pekerjaannya menjual minuman keras. Barsisa membeli sebotol khamar dari perempuan itu, kemudian meminum hingga ia mabuk. Dalam kondisi mabuk itulah Barsiso lantas menzinai perempuan itu. Kemudian dengan tiba-tiba suami sang perempuan tiba di rumah. Merasa terpojok, akhirnya Barsisa membunuhnya. Setelah kejadian itu, iblis kembali menyamar sebagai manusia biasa. Lantas
Iblis membawa Barsisa kepada penguasa pada zaman itu. Penguasa menjatuhkan hukuman bahwa Barsisa harus dipukul 80 kali akibat meminum khamar dan ditambah 100 kali karena berzina. Untuk pelanggaran terakhir, yaitu membunuh nyawa tak berdosa, Barsisa diganjar harus disalib. Tatkala Barsisa dinaikkan ke tiang salib, iblis datang ke tempat Barsisa. Iblis menyamar seorang lelaki yang baik. Iblis bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu tentang keadaanmu sekarang?" Barsisa menjawab, "Malang bagi orang yang percaya kepada teman yang jahat, tentulah orangnya akan binasa." Iblis menjawab, "Aku telah beribadah bersamamu sekian tahun lamanya. Akulah yang menyebabkan engkau disalib. Jika engkau menghendaki turun dari tiang salib, aku akan menurunkan engkau." Barsisa menjawab, "Itulah yang aku maksudkan. Turunkanlah aku akan berikan apa yang kau pinta dariku." Berkatalah iblis, "Nah, sujudlah kepadaku." Barsisa menjawab, "Bagaimana aku bersujud, padahal aku terikat di tiang ini?" Iblis menjawab, "Sujudlah dengan menganggukkan kepalamu." Maka Barsisa pun mengisyaratkan kepalanya dengan maksud sujud kepada iblis. Dengan sujud Barsisa, kafirlah ia kepada Allah dan pada agamanya. Lantas, apakah iblis tetap menolong Barsisa? Tidak. Ketika ia telah berhasil menyesatkannya, ia lepas tangan. Iblis berkata, "Qala inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin." Aku berlepas diri dari engkau Barsisa. Aku takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, serta sekalian alam ini. Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Demikianlah kisah Barsisa, seorang rahib yang terbujuk bisikan iblis sehingga mendapatkan su'ul khotimah, kisah yang sangat tragis di akhir hayatnya. Tugas kita sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya ini adalah berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal kehidupan sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya kesuksesan seorang hamba bukan ketika dia hidup, melainkan pada penghujung hidupnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.